Step 1 adalah dari 100 orang, berapa yang kenal Anda? Kalau dari 100 orang, 80 hingga 90% kenal Anda, kemungkinan besar Anda sukses itu mudah. Setuju ya? Tapi dari 100 orang, Anda nggak dikenal, ya Anda kenalin diri Anda dulu. Benar nggak? Sampai 80-90%, kalau perlu 100-100-nya kenal, ya gue kenal dia gitu ya. Kemungkinan suksesnya besar. Jadi itu kunci sukses pertama adalah dari 100 orang, berapa yang kenal Anda. Nah, itu level 1. Harus itu. Level 2, dari 100 orang yang kenal Anda tadi, berapa yang suka sama Anda? Terima kasih Pak Mardigu, saya Rio dari Jakarta. Siap. Yang ingin saya tanyakan, Pak Mardigu ini terlihat cita-cita ingin untuk kaya itu saya lihat adalah menjadi ini ya, bisnismen gitu. Nah, kalau sebagai selain bisnismen itu seperti apa ya Pak? Mungkin jadi investor atau seperti apa gitu? Ada yang lain nggak? Good. Terima kasih. Saya nggak pernah invest. Jadi, maksudnya invest duit ya. Saya nggak pernah invest duit. Tapi investnya di non-duit saya ikut. Jadi kalau Bapak ada satu usaha yang pengen join dengan saya, selama non-duit saya masuk. Jadi non-duit itu apa? Karena banyak orang bilang bahwa untuk sukses itu gue perlu modal dan modal itu duit. Bener nggak? Nggak Pak. Anda butuh network Pak. Bener nggak? Yang mahal dari mitra itu sebenarnya networknya, bukan duitnya Pak. Jadi kemudahan itu dari jadi yang saya bisa deliver adalah network saya dan expertise saya. Cuman itu doang. Jadi saya tidak invest di duit, dan itu dunia retail adalah passion saya saat ini. Jadi per hari ini mungkin ada 100 kali perusahaan retail saya. Menu main aja ada berapa ya? 48 cabang. F&B itu 68, sisanya retail. Kayak gelang, jualan keris, segala macam, banyak lah. Macam-macam. Jadi, dan 40% dari bisnis retail itu adalah alumni dari MMBJ. Karena istilahnya saya khususkan spesifik sekali bersama mereka. Tapi sekali lagi invest nggak pernah duit. Saya kasih contoh ya. Bagi teman-teman di sini kalau ada pernah ke restoran Unagi Udang di Unagi Udang, itu tahun 2022 dua anak datang ke saya, Gilang sama Alvan. Dia bilang, Pak, ini ada resto kita akuisisi gimana? Berapa harganya? X gitu. Tawar sekian karena yang pemiliknya ingin fokus membangun tumpeng menore. Oh, jadi kesebut juga. Oke, tawar sekian. Ternyata setuju. Terus apa yang harus saya lakukan? Bapak bisa tulis 2 buku nggak? Dalam 1 bulan? Bisa, saya bilang itu. Saya tulis 2 buku. 1, How to Beat the Dollar. Yang 2 adalah Dasa Muka. Jadi kita itu harus punya 10 muka. Muka dengan istri, muka dengan pejabat, muka dengan keluarga, muka dengan penjahat. Kita punya postur tertentu, benar nggak? Jangan dengan istri kita kayak ngadepin preman, dengan preman kita rendah hati, benar nggak? Kita perlu dasa muka. Nah, buku itu saya tulis, kemudian dijual lewat e-book. Kebetulan kita punya 1.200 reseller. Jadi asal dia bayar seikhlasnya, kalau bayar 100.000, 50% buat resellernya, 50% buat kita. 1 bulan kekumpul. 1 bulan saya buat, 1 bulan 2 bulan kemudian kita akuisisi restoran itu, ya udah jadi sekarang. Kayak gitu ya, nih, contohnya. Jadi gak pakai duit Pak. Saya bisa pakai kepala saya untuk itu. Gitu. Jadi itu contoh ya. Jadi kebayang Pak, saya karena duit di tempat kita begitu masuk di stop. The buck stop here. Uangnya duit, stop. Bisnis tapi rolling gitu ya. Nah, ada lagi yang mau nanya? Nggih, Mas. Ini cowok semua yang nanya. Cewek. Terima kasih. Ya. Oh, udah pegang. Oke. Ambil berdiri Pak, saya nggak kelihatan Pak. Wah, Ya. terima kasih Pak Bosman. Siap. Saya ini cinta Indonesia, Siap. tapi sering patah hati akhir-akhir ini. Oh, pejabatnya kan. Oke. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini, kira-kira investasi apa yang paling menguntungkan, dan kira-kira dalam 1-2 tahun ke depan mau jadi apa negara kita ini Pak? Oke. Makasih. Makasih, good, pertanyaannya bagus. Jadi gini, saya langsung, jadi suatu hari saya dengan kakak saya duduk di desa kami di Colo di Kudus. Siapa di sini orang Kudus? Ada nggak? Tahu Colo pasti ya. Itu kita lagi duduk itu, kita nanya, Yahudi itu menunggu kehadiran
Mesias Yudea, jadi juru selamat Yahudi. Nasrani itu menunggu kelahiran Yesus kembali, betul ya? Terus Muslim itu, Islam itu menunggu Imam Mahdi, betul ya? Anda tahu itu kan? Terus orang Jawa itu menunggu Ratu Adil, setuju ya? Benar nggak? Lalu kita tuh berdebat lama. Juru selamat itu manusia atau sistem? Kalau manusia ya nggak akan pernah adil, benar nggak? Manusia itu nggak akan pernah adil. Jadi nggak mungkin Ratu Adil atau seorang yang adil itu manusia. Itu versi kita nih. Harus sistem yang adil. Lalu kita nanya, sistem yang adil itu bagaimana? Benar nggak? Ya kita ingat Kopernikus, kita ingat Galileo Galilei memutuskan bahwa ketika bumi pusat semesta selama ribuan tahun dipercaya, itu teknologi diam. Karena kita lempar batu dari sini ke pintu itu, harusnya 0,5 detik, kok dihitung kok 0,7, dihitung tuh nggak pernah tepat. Tetapi begitu dunia memutuskan T0 adalah waktu bumi mengelilingi matahari, di mana matahari adalah pusat semesta, menjadi hukumnya pasti. Kita tahu kalau ini Google lempar 0,7 detik, plek, dihitung pakai angka, sama. Sejak saat itu, abad 15-16, teknologi demikian cepatnya tumbuh, sampai sekarang ini. Benar nggak? Ada quantum AI bahkan sekarang, gitu kan? Jadi, teknologi sudah ilmu pasti. Tapi ekonomi itu belum ketemu ratu adilnya. Benar kan? Belum ketemu ratu adilnya. Sehingga selama kita masih percaya uang fiat, uang kertas, uang dolar, itu bukan ratu adil, Pak. Dunia akan seperti sekarang, Pak. Kebayang kan? Nah, kita ini percaya, atau saya terutama percaya bahwa kalau pengadil itu sesuatu yang nggak bisa di-print, kalau rupiah kan bisa di-print atau dolar bisa di-print. Tapi emas kan nggak bisa di-print. Benar nggak? Silver itu kan nggak pernah bisa di-print kan. Kalau emas dan perak jadi alat bayar, maka ini ratu adil, Pak. Gak ada inflasi, Pak. Nah, jadi saya yakin mungkin dalam waktu cepat kali, nggak ada yang bisa untung 10, 20%, 30% stabil per tahun selain logam mulia, Pak. Jadi untuk sementara ini, Pak, biarin aja mereka romantisme ke Paris, Pak. Yang penting kita punya silver sama emas, Pak. Udah itu aja yang kita bawa untuk sementara, Pak. Bahkan saham, properti, aset rumah nanti dulu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau punya sedikit taruh portfolio kita udah disimpan aja di situ. Karena suatu hari ini bukan cuma nilai tambahnya atau ini, tapi ini menjadi alat tukar, alat bayar. Kalau saya boleh promosi, ngapunten. Akhirnya tahun 2020 saya buat aplikasi namanya Dinaran. Jadi kalau jenengan punya duit 10 juta, Anda beli sekarang berapa? 4 gram emas ya, for the sake of discussion aja. 4 gram emas 10 juta. Di harga 2,7 juta. Ini contoh aja. Begitu ini naik 2,8, rupiah Anda jadi 10,5. Benar nggak? Anda punya QRIS, Anda punya transfer, kalau belanja cuma diginin doang. Ceklek 500.000, gramasi emas Anda juga otomatis turun. Kebayang nggak? Saya perlu ulangi lagi. Anda taruh biar gampang ya, biar gampang. 5 gram emas punya 10 juta rupiah. Anda punya 10 juta, punya 5 gram. Di rekening Anda ada 2, 5 gram dan 10 juta rupiah. Betul ya? Anggap 1 gramnya 2 juta, biar gampang. Kalau emasnya jadi 2,1 juta per gram, maka gramasi Anda menjadi 11 juta, betul kan? Rupiahnya Anda transfer kemanapun, kan ada QRIS kan? Oh, belanja di Indomaret 200.000, bayar QRIS-nya, maka di sini jadi 11 juta jadi 10 juta 800. Gramasi Anda juga turun dari 5 gram ke 4, sekian, benar nggak? Saat ini kami punya 420.000 member, 120.000 member, daily active transaction-nya 120.000. Jadi kalau di Jakarta ada namanya AIS, komunitas muslim, itu kalau harga di baju gamis 300.000 atau 0,17 gram emas, punya rekening Dinaran, transfer emasnya bisa, transfer rupiahnya bisa. Dan kita punya ATM, jadi kalau nanti punya udah 5 gram mau ambilnya ke ATM. ATM-nya sebenarnya vending machine, Pak. ATM itu adalah anjungan toko emas, Pak. Jadi begitu datang, ambil 5 gramnya. Kita punya 3 lokasi untuk ATM. Jadi ngimpi saya, dinaran seperti ini nanti ada, Anda bikin 5-6 biji, di Indonesia ada 10 di luar. Nanti ini bisa cross, itulah gold Swift untuk transfer gold dan rupiah. Jadi kemanapun, Anda nanti ke Paris sama soulmate lo. Contoh nih ya, jangan terbawa kepala-kepala contoh. Anda lihat dari Champs-Élysées, terus ada lihat, wah ini Louis Vuitton, berapa harganya? 2.000 euro.
atau 43 gram emas. Ada rekening dan transfer emasnya ambil Louis Vuitton-nya, benar nggak? Karena harga emas dimanapun sama. Dan Dinaran saat ini sudah berlaku di 10 negara. Anda ke Korea, Anda nggak usah lagi. Anda ke China udah pakai. QRIS kita udah di mana-mana, benar nggak? Jadi ini cukup game changing. Jadi kita nggak teori-teori doang bahwa Dinaran dan sejenis Dinaran adalah infrastrukturnya pada saat nanti emas adalah menjadi pengadil yang paling adil. Kira-kira nih, Mas. Kebayang ya? Jadi jangan lupa habis ini download Dinaran. Aplikasinya download, nggak usah taruh duit, setidak-tidaknya Anda dapat berita harian. Karena itu kan kita ada informasi harian. Dan alhamdulillah, karena kalau rata-rata naruh 1 gram emas, kita ada 4 ton. Jadi Antam pernah bilang waktu itu, ini kalau Dinaran kekencengan, Antam nggak bisa supply. Akhirnya ketemu fakta, Antam udah nggak bisa supply, ya sudah kita akuisisi tambang emas dan perak di Lombok. Terus partner kita ini bilang, wah, gue ada tambang emas lagi. Saya bilang, saya mau ngambil produknya bukan tambangnya. Karena kita akhirnya langsung masuk ke hulunya gitu ya. Nah, terus karena emas lagi mahal, ya udah produksi silver. Jadi kita saat ini pabrik kita jalan, kita punya pabrik silver, punya refiningnya, punya pemurniannya, sampai pencetakannya, punya mintingnya. Dan ya alhamdulillah saat ini kita jadi number 1 di Indonesia, hopefully bisa ke ASEAN gitu aja. Jadi kebayang Pak ya, itu cuma infrastruktur Pak. Karena uangnya tetap pribadi Anda yang nentuin, benar nggak? Itu hanya infrastruktur. Ya kadang-kadang rupiahnya kita taruh di BSI, karena kan kita bukan lembaga keuangan. Emasnya kita taruh di institusi lain atau ICDX. Itu contoh aja. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke, belakang. Ya, Bapak. Sip. Ya, selamat sore Pak Mardigu. Siap. Saya Adi dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama ya, Bapak kan sudah kaya nih ya Pak ya. Masih nafsu kok, Bang. Oh masih nafsu. Nah, alasan apa Bapak mengadakan MMBC lagi tadi kurang jelas. Oke, good. Kalau hanya sekedar cari materi itu receh buat Bapak. Betul. Karena bread and butternya itu tadi oil and gas. Benar. Gitu. Jadi pasti ada something yang harus dijelaskan ke kita kemana sih MMBC ini gitu ya. Yang kedua masih relate dengan MMBC. Akhirnya saya setuju klik bahwa haram hukumnya kita cancel doa kita. Yang saya mau nyatakan adalah ini millionaire mindset dikit banget Pak. Karena apa? Milioner pertama saya kemarin udah dapat Pak. Tahun lalu tanggal 1 Mei saya join sama TFPB. Ketika saya hitung, dapat 1 miliar pertama saya sudah dapat Pak. Ya. Dan sekarang 1 tahun sama TFPB saya join 1 Mei. Rumah saya 1,8 miliar kemarin sudah lunas di Bandung. Dan dihitung-hitung oke, saya punya nearly 2 miliar nih. Gitu. Artinya milioner saya udah miliar Pak. Gitu Pak. Nah milioner di sini kenapa nggak sih Pak? Triliuner mindset gitu Pak. Kita mau lanjut ke IPO, salah satu cara untuk kita dapat 1 triliun itu adalah IPO. Gitu. Kenapa nggak triliuner mindset? Atau minimal adalah MMBC ini millionaire in dollar. 1 million dollar saya belum dapat Pak. Mungkin that's the next target. Oke. Gitu. Oke. Thank you Pak. Yeah. Oke, terima kasih. Jadi millionaire mindset bootcamp itu bahasa Inggris Pak. Millionnya udah pasti Inggris. Bener nggak? Jadi kenapa kalau ditanya kenapa saya ngadain MMBC? Jujur, pada saat MMBC 4 hari itu saya dan tim itu adalah mencari mitra-mitra baru karena kami merasa saat ini adalah tempat memisahkan antara boy from man. Jadi anak kecil akan nangis-nangis terus, tapi man ini akan tumbuh. Jadi kita akan nyari karena ini peluang untuk expand saat ini nih. Pada saat orang ngerem, pada saat orang panik, pada saat orang ngebuang, ini kita masuk Pak. Jadi kita lagi nyari, kita mau ekspansi, kita mau nambah 10-20 bisnis retail lagi. Dan bisnis retail itu biasanya sama alumni. Karena mereka sudah ngerjain homeworknya. Udah setahun, 2 tahun mereka udah nangis, sudah susah. Bener kan? Nah di masa itu kita masuk Pak. Untuk jadi percepatan gitu. Dan kita biasanya nggak ngambil majority, kita nggak pernah ngambil mayoritas, nggak pernah. Kita selalu minoritas, terus growth kita, kalau kita masuk, 6 bulan harus balik modal, that's a rule. Berapapun saya masuk, di bisnis sekarang, value-nya berapa, 6 bulan pasti akan bebelah kita. Gampang sekali kok membuat 6 bulan itu jadi itu, kita udah ketemu rumusnya. Winning champion, sekali lagi ya. TVB ngajarin misalnya, AH-nya atau sesuatu yang sangat fundamental, namanya ABC. Awareness before change. Sebelum perubahan, itu aware dulu. Karena tidak ada perubahan kalau kita nggak aware. Bener nggak? Nah setelah kita berubah, and then what? Bener nggak? Gitu. Nah yang saya, ini adalah berubahnya tadi. Gitu. Di MMBC ini advance-nya dari ngaji rosok. Kebayang kan? Karena waktu itu langsung praktek kita. Kebayang ya? Nah itu kira-kira. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya mas ini baru Bapak. Oke, monggo mas.
Oke, nama saya Akmal dari Pasuruan. Oke. Pertanyaan saya simpel saja. Ya, level 4-nya untuk jadi biliuner. Yang kata Bosman kan yang pertama dikenal, terus disukai, saya punya terus utang itu ya? dipercaya. Nah, yang keempat disuruh ditanyakan di sekarang ini. Oke, good. Oke. Saya reverse lagi karena itu janji saya di Ngaji Rosso. Jadi untuk kaya itu ada 3 step. Step 1 adalah dari 100 orang berapa yang kenal Anda? Kalau dari 100 orang 80 hingga 90% kenal Anda, kemungkinan besar Anda sukses itu mudah. Setuju ya? Tapi dari 100 orang Anda nggak dikenal, ya Anda kenalin diri Anda dulu. Bener nggak? Sampai 80-90%, kalau perlu 100-100-nya kenal, ya gue kenal dia gitu ya. Kemungkinan suksesnya besar. Jadi itu kunci sukses pertama adalah dari 100 orang, berapa yang kenal Anda. Nah, itu level 1. Harus itu. Level 2, dari 100 orang yang kenal Anda tadi, berapa yang suka sama Anda? Gitu ya. Misalnya dari 100 orang yang kenal Bahlil, berapa yang suka Bahlil? Ini contoh aja nih. Kan kita kenal sama Bahlil kan, bener nggak? Mas Bahlil ganteng loh, bener nggak? Iya kan, jadi Mas Bosman ya sekarang. Jadi kalau dari 100 orang yang kenal Anda, 80% ke atas suka Anda, lo udah nggak mungkin miskin. Setuju nggak? Mudah Anda, gitu ya. Gitu. Anda harus berada di level 2 sebagai keluarga besar Ngaji Rosso, minimum di level 2. Gitu. Nah, di level 3, ini lebih penting. Udah ada azan ya, maghrib. Jadi, di nomor 3 adalah dari 100 orang yang suka Anda, suka lo ya, berapa yang trust sama Anda. Suka sama percaya itu beda, Pak. Trust itu another level, Pak. Bener nggak? Gitu. Nah, trust ini Anda begitu 80% trust-nya Anda dapat dari 100 orang. Ya sudah, kaya itu di tangan, Pak. Bener nggak? Gitu. Nah, tadi udah trust. Jadi kalau 80% ini. Nah, kalau Anda trust tadi, Anda pertahankan lebih dari 20 tahun, Pak. Lebih dari 50.000 jam. Anda jadi legend, Pak. Itu level 4, Pak. Once you're legend, selesai. Bener nggak? Anthony Salim legend, Bos. Bener nggak? Selesai, Bos. Bener nggak? Dan itu adalah trust bertahun-tahun. Nggak mudah, Pak, mempertahankan trust, Pak. Itu nggak mudah. Untuk jadi legend, nggak mudah, Pak. Gitu. Saya roadmap ke sana. Karena itu setiap saat bisa kepleset. Setiap saat bisa diserang. Setiap saat macam-macam, Pak. Itu challenge. Karena kita belum, saya terutama, belum jadi legend. Gitu. Oke, kebayang Mas ya? PR saya, nama janji saya sudah terpenuhi karena waktu itu nomor 4-nya apa, bener nggak?